Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Karena firman Allah itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Dan Alkitab adalah firman Allah yang bisa merestorasi seluruh kehidupan kita. Hanya firman Allah yang bisa membaharui seluruh kehidupan saudara-saudara. Karena itu kita bersama-sama untuk merenungkan senantiasa firman Allah. Nah, mari kita bersyukur. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Roh Kudus adalah penolong kami untuk kami dapat menerima hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, membawa kami dan melepaskan kami dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini tema firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-23 akan kita beri tema, saudara-saudara, sesuai dengan yang kita ambil dalam ayat yang ke-8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saudara-saudara, ada hal yang sangat buruk dan paling berbahaya dan menghancurkan bangsa-bangsa, saudara-saudara. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah korupsi, suap, dan korupsi. Kedua hal ini, saudara-saudara, yaitu menerima suap, saudara-saudara, dan melakukan korupsi ini menghancurkan tatanan hidup negara, saudara-saudara. Atau itu kalau secara global besar dalam sebuah negara, bisa menghancurkan di dalam kehidupan perusahaan atau sebuah pekerjaan, kantor, dan juga menghancurkan kehidupan rumah tangga. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk melawan suap dan korupsi? Dalam firman Tuhan ini kita akan melihat langkah-langkah untuk melawan daripada suap dan korupsi. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita melawannya adalah dengan dikatakan di sini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Artinya, saudara, jangan kebiasaan berdusta. Salah satu daripada hukum Tuhan dalam 10 hukum yang kita bahas pada beberapa hari yang lalu, dan itu adalah masalah berbohong atau berdusta, saudara-saudara. Kebiasaan ini kalau dibiasakan menjadi sebuah karakter, saudara-saudara, yang berbahaya dalam kehidupan ini. Tuhan ingin kita hidup di dalam ya, kalau ya, dan tidak, kalau tidak. Dalam arti kita harus belajar jujur. Seringkali anak-anak sudah dibiasakan untuk ditanamkan, saudara, tanpa kita sadar tentang spirit kebohongan itu dalam rumah. Misalnya kalau meminta sesuatu, kita tidak memberikan penjelasan yang benar, tetapi kita berkata tidak ada uang, padahal uang ada. Ini adalah kebohongan, saudara-saudara. Dan ini menanamkan spirit yang tidak benar. Dan itu akan membuat atmosfer yang tidak baik dalam pertumbuhan sang anak. Satu kali beberapa tahun yang lalu, saudara, dibuatlah kompetisi untuk mencari siapa yang pemenang pembohong terbesar di dalam dunia ini, saudara. Dan yang mengherankan, saudara, yang keluar sebagai pemenang adalah seorang pendeta. Wow. Saya tidak tahu bagaimana dia belajarnya, tetapi dengan 6 kata ini, saudara, dia berhasil menjadi pemenang. Dia hanya menyampaikan 6 kata ini dengan berkata, seumur hidup saya belum pernah berbohong. Dan juri memutuskan inilah pemenangnya. Karena adalah hal yang mustahil kelihatannya, saudara, untuk tidak pernah ada orang yang tidak berbohong dalam hidup ini. Dan ketika dia mengatakan itu, juri tahu bahwa itu adalah kebohongan terbesar yang pernah ada di bawah kolong langit ini, dan dia menjadi pemenang. Saudara-saudara yang saya kasihi,
adalah Tuhan memanggil kita untuk tidak hidup di dalam ketidakbenaran. Tuhan telah membenarkan kita untuk kita hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu, dari si jahat, kata firman Allah. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana melawan suap dan korupsi adalah belajar punya prinsip dalam hidup ini. Daniel beserta 3 orang temannya, Hananya, Misael, dan Azaria, yang kemudian diberi nama dari nama-nama dewa-dewa Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, adalah contoh-contoh yang terbaik di dalam Alkitab juga yang pernah kita temukan, saudara. Mereka punya prinsip. Mereka dibuang, bangsa Israel ditawan di tanah bangsa lain, saudara-saudara, yang tidak mengenal Allah Israel. Dan ketika raja yang memerintah, saudara, ya, itu dibohongi oleh orang-orang di sekelilingnya, berkata bahwa dia akan sangat mulia kalau dia dalam beberapa hari ke depan ini disembah dan tidak boleh ada orang meminta sesuatu selain kepada raja. Dan itu adalah untuk menjebak Daniel. Dan apa yang terjadi, saudara? Raja memerintahkan akan dimasukkanlah orang itu ke dalam goa singa. Dan dibuatlah perintah itu. Dan didapatilah Daniel tetap melakukan kebiasaannya 3 kali sehari berdoa menghadap ke Yerusalem. Kiblatnya, saudara. Dan dia dilaporkan, lalu kemudian dimasukkan dalam gua singa. Tapi Tuhan membela Daniel, dan cerita ini kita tahu, saudara. Demikian juga dengan ketiga orang temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Atau Sadrak, Mesak, dan Abednego yang lebih dihafal biasanya. Saudara-saudara, dibuatlah patung yang sangat tinggi, dan orang harus menyembah dia dalam 30 hari. Siapa yang tidak menyembah akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu kemudian ditemukanlah mereka tidak sujud menyembah. Dan raja berkata, apa kamu tidak mau menyembah? Apa jawab ketiga orang itu? Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami tidak akan sujud menyembah. Dan mereka, saudara-saudara, dibuang ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi ketika ketiga orang ini dibuang ke dalam, yang terlihat ada 4 orang. Di sana ada kehadiran Tuhan menyertai mereka. Bau asap aja tidak ada, apalagi terbakar, saudara. Prinsip-prinsip hidup ini telah menyelamatkan mereka. Dan saudara, untuk melawan suap dan korupsi, kita harus punya prinsip dalam hidup. Yaitu prinsip kebenaran. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, di dalam firman Allah. Kalau kita tahu siapa kita di dalam Tuhan adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Yang punya harga yang mahal dan bernilai hidup kita di dalam mata Allah. Maka kita tidak akan melanggar atau melakukan hal-hal yang menghinakan diri kita. Dan itu menghinakan Allah kita, saudara. Dan itulah cara kita untuk melawan segala hal-hal yang tidak benar. Suap dan sebagainya, korupsi. Saudara yang saya kasihi. Yang ketiga, saudara, adalah stop baper. Ya. Kalau kita baca di dalam bagian-bagian firman Tuhan, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya, saudara-saudara. Dikatakan demikian, jangan memihak kepada orang yang miskin dalam perkaranya. Artinya jangan pakai perasaan untuk membuat keadilan. Yang benar ya benar, yang salah yang salah. Kadangkala kita membawa perasaan di dalam memutuskan sebuah perkara, saudara-saudara. Dan ini mengajar kita untuk tidak berlaku secara hati nurani yang jujur dan benar. Kita harus dengan hati nurani yang murni di dalam memutuskan perkara-perkara. Karena kita adalah sebagai anak-anak Allah. Sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai terang dan garam di tengah dunia ini. Kita tetap harus memutuskan berdasarkan kebenaran, bukan perasaan kita. Kita tidak bisa menjadikan status sosial, saudara-saudara, menjadi sebuah alasan untuk membuat keputusan. Dan kadang-kala memutarbalikkan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Hanya karena masalah status sosial. Kita baper bawa perasaan dalam hal itu. Yang keempat, jangan jadi penindas. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang-orang asing.
adalah orang asing di tanah Mesir. Jangan biasakan saudara kita hidup menjadi orang yang suka menindas orang lain. Menindas kaum yang lemah. Dikatakan di sana saudara-saudara, jangan engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Kalau tadi dikatakan jangan membela perkara orang miskin, ya hanya karena dia miskin, lalu kita baper. Dan kita mau membela dia, saudara-saudara, walaupun kita tahu itu salah. Tidak bisa juga, karena status sosial. Dan saudara-saudara, tetapi dia di sini juga berkata, jangan karena orang itu miskin, saudara-saudara, lalu saudara lebih membela kepada orang yang statusnya lebih di atas. Menindas orang-orang yang lemah karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka tidak punya kemampuan, tidak punya dana, tidak punya daya untuk dia bisa saudara-saudara membeli keadilan itu, kelihatannya demikian, maka saudara dia ditindas. Jangan biasakan dalam hidup kita ini saudara memandang muka. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang memicu orang satu saat untuk menjadi orang-orang yang mudah menerima suap dan melakukan kesalahan pencurian-pencurian yang kita sebut korupsi. Anak-anak saudara-saudara yang dibiasakan untuk tidak belajar mengasihi orang lain atau suka memandang muka, rasis saudara-saudara. Ini adalah hal yang tidak boleh ada di tengah bangsa kita. Dan tidak boleh ada apalagi di dalam kehidupan beriman di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus semua orang di mata Tuhan sama. Setiap kita punya nilai yang sama, yaitu nyawa Kristus yang telah dibayar oleh Yesus lunas dengan harga yang sama. Entah saudara miskin, kaya, menengah, atau saudara putih, hitam, kuning, atau apapun. Coklat. Saudara, kita semua sama. Kita semua dihargai dengan nyawa Kristus yang sama. Dan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dari status sosial dunia kepada anak-anak Allah. Kita semua adalah anak Allah sama. Kita tidak boleh menindas orang lain, saudara, hanya karena status-status tertentu. Jangan biasakan anak-anakmu diajar untuk tidak bergaul dengan orang atau tidak menolong orang-orang yang hidupnya, statusnya, kelihatannya lebih rendah. Tapi ajarlah setiap kita, anak-anak kita, untuk hidup mengasihi, saling menolong, dan tidak meremehkan atau menghina, apalagi membuli orang-orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah cara, langkah-langkah kita melawan korupsi dan suap. Hidup jujur, punya prinsip. Daniel dan teman-temannya, ada 3 raja sudah berganti, ganti raja ini kedua, raja yang ketiga, mereka tetap duduk di pemerintahan. Karena apa? Karena mereka punya prinsip hidup yang benar di dalam Allah. Dan saudara yang saya kasihi, untuk juga tidak membawa perasaan di dalam memutuskan perkara. Orang yang suka pakai perasaan mudah menerima suap. Aduh, karena temannya udahlah saya terima aja. Ya sesama temanlah, terimalah, bantulah. Nanti saya bagi. Dan kita melanggar aturan, saudara-saudara. Ini stop baper. Dan stop rasis. Jangan suka menindas orang lain, membuli orang lain. Ajar anak-anak kita hidup mengasihi. Inilah generasi-generasi ke depan yang harus bangkit dan hidup dalam keempat langkah ini, untuk mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang mudah disuap dan korupsi. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita belajar dalam hidup ini untuk jujur, punya prinsip, jangan baperan saudara-saudara, dan jangan memandang muka atau suka menindas, membuli orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Bapa kita, menyertai engkau senantiasa dalam kuasa Roh Kudus-Nya, untuk hidup benar di hadapannya. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan salam restorasi.